Yang penting itu tugasnya intelijen. Nah, siapa aktor di belakang, siapa yang ungkap itu, nanti semua tugas kepolisian akan ungkap itu. Siapa mengatakan untuk kata-kata yang menyinggung orang Papua, ini harus secara hukum, harus jalan dulu, kelihatan dulu. Ya. Supaya orang Papua bisa terima gitu. Karena orang Papua lebih cinta kepada Jokowi. Buktinya di Papua kasih suara 90 sekian persen. Rela untuk memenangkan Jokowi di Papua itu lembaga masyarakat adat. Nah, saya yang ketuanya. Ya sekarang di Papua salahkan Jakarta. Terus Jakarta salahkan Papua. Terus siapa yang salah? Disebutnya kelompok yang punya bersenjata dan ingin merdeka, menjalin kontak-kontak komunikasi juga nggak ke mereka? Beberapa hari lalu terjadi kerusuhan hebat di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat. Penyebabnya antara lain sikap rasisme oleh masyarakat yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di kota Surabaya. Untuk membahas isu ini, juga membahas isu pembangunan di Papua secara umum, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Lenis Kogoya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua dan juga Staf Khusus Presiden Bidang Papua. Apa kabar Pak Lenis? Kabar baik, selamat sore. Selamat sore Pak. Pak Lenis, terkait kerusuhan yang terjadi beberapa hari lalu, sebetulnya kalau dari informasi yang Pak Lenis dapatkan, apa yang memicu sesungguhnya selain soal katanya ada rasisme meledak begitu dahsyat di Papua sana? Ya, memang saya melihat itu persoalan ini hal yang baru. Tahun ke tahun kita tidak pernah merasakan yang persoalan yang sedemikian rupa, sedetik itu meledak tiba-tiba langsung nyala gitu ya di Papua. Nah ini saya membayangkan kok bisa, karena kejadian itu kan tanggal 16, karena 15 itu adik-adik menyampaikan aspirasi. Tanggal 16-nya terjadi isu buang bendera ke GOT dan sebagainya. Ormas yang melihat itu, setelah melihat itu kan terus ormas lapor ke pihak keamanan. Setelah itu bukannya lapor, tapi dengan massa yang datang, yang harus. Setelah itu juga pihak keamanan juga ikut memaksakan untuk anak-anak dibawa ke Polda. Itu terjadi. Jadi memang merasa bahwa ada prosedur-prosedur untuk tidak dijalankan. Contohnya kalau memang di situ ada pertemuan, berarti siapa yang saksinya? Setelah saksinya lapor, berarti surat panggilan. Bendera siapa kasih turun. Nah, jadi ini prosedur ini tidak dijalankan. Langsung di bawah diperiksa, ternyata setelah diperiksa itu nggak ada ditemukan bahwa tidak ada saksinya, siapa melihatnya nggak ada. Akhirnya dipulangkan dari situ juga. Gitu. Jadi pada umumnya selama saya ada di Jawa, khusus anak-anak Papua, perlakuan antara pihak kepolisian terhadap anak-anak Papua, khususnya dibawa diantar ke Polda, ke Polsek dan sebagainya, jarang sekali ditahan. Pasti dia pulang, karena selalu saya pantau terus. Nah, dan juga pemerintah Papua pun berantem, yang termasuk sekda tersangka, tapi saya datang, saya selesaikan, karena saya atas nama kepala suku bisa selesaikan masalah musyawarah. Kalau urusan lain saya tidak bisa. Tapi untuk masalah berantem, mungkin salah paham, itu bisa mediasi musyawarah, itu kepala suku punya tugas. Nah, persoalan ini kita kembali dengan kejadian Malang ini. Sebenarnya sampai di situ. Kenapa sampai menyala di Papua? Karena ada satu hujaan, nama binatang disebutkan. Terus ada jejel suruh pulang. Nah, itulah membuat orang Papua bisa marah. Akhirnya terjadilah di Papua sekarang demo di mana-mana terjadi. Karena
kemarahan itu. Sekarang ini kan sudah mulai redam, tapi masing-masing kabupaten ini yang sedikit-sedikit lagi sedang menyuarakan ini aspirasi. Jadi saya mau sampaikan sebenarnya kalau anak bangsa yang sama, nah kita merayakan tanggal 17 itu kan kejadiannya tanggal 16. Ya. Tanggal 17 itu seharusnya kalau usia 74 tahun itu kan udah dewasa lah. Berarti kan baik di masyarakat atau siapa saja seharusnya mengendalikan diri, mempersiapkan tanggal 17, tidak boleh ribut. Harus menerima dengan betul-betul yang mensyukuri hari kemerdekaannya. Tapi kenapa sampai ribut? Kenapa sampai terjadi kekerasan? Berarti ada niat-niat yang tertentu atau bermain siapa tertentu. Untuk itu pihak keamanan kita minta perlu dicelidiki itu. Siapa di belakangnya, siapa aktornya, dan siapa bicara ucapan itu. Siapa suruh bicara pulang, siapa yang memaksakan untuk bahwa itu harus diperiksa. Dan secara hukum, karena kita anak warga negara yang sama, hak yang sama. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang solusi yang kedua adalah kejadian ini, saya sudah sampaikan bahwa kejadian ini ya kita jangan dibesarkan lagi, tapi mari kita tutup kembali membangun tali kasih. Antara persaudaraan harus dibangun. Dan juga orang Jawa ada di Papua, orang Papua juga ada di Jawa. Jadi kedua ini sama aja kita sebagai anak bangsa Indonesia. Berarti saling menjaga. Kami tinggal di Jawa, sekolah di Jawa, di samping kiri kanan kita atau di belakang kita yang ada mama, ada bapak, itu anggaplah kita punya orang tua. Apalagi di Papua juga yang sama. Berarti anak bangsa yang sama saling menjaga ke depan. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah. Ada tiga rekomendasi yang kita buat hasil pertemuan dengan Ibu Gubernur Jawa Timur dengan ada 3 rekomendasi. Rekomendasi pertama kita lakukan adalah harus bangun asrama itu asrama Nusantara melengkapi dengan fasilitas, misalnya pelatihan olahraga, bekal, BLK untuk pelatihan. Terus juga mahasiswa juga bisa isi beasiswa, kasih kartu non tunai Kementerian Sosial, itu kita akan bantu. Tapi kriterianya adalah daerah-daerah yang tertinggal, yang daerah-daerah yang khusus kayak di Aceh misalnya, di pedalaman, di Papua atau di Kupang, di Timur, di mana daerah pemerintah menilai bahwa daerah itu belum ada SDM yang matang, berarti kita sekolahkan khusus. Yang kedua adalah harus ada kesepakatan antara pemerintah Papua Barat dengan Gubernur Jawa Timur untuk kesepakatan bersama untuk pembinaan anak-anak sekolah. Nah, itu bukan hanya Jawa Timur saja, Jawa Barat pun, terus Jawa Tengah, Jogja, sampai di Jakarta, dimanapun Papua ada, harus kesepakatan itu harus dijalankan. Yang poin ketiga adalah harus ada pertukaran CPNS. Kalau orang misalnya mahasiswa orang Papua sekolah di Surabaya, ya dia bisa kembali PNS, ada jatah kita buat, jatah berapa persen, dia masuk bisa juga kembali ke Papua. Pertukaran CPNS. Nah, saling mengenal latar budaya. Contohnya wali kota Surabaya itu kepala desa saja, kepala distrik saja ada orang Papua. Terus kepala dinas di situ ada orang Papua juga. Jadi sudah memulai Ibu Risma Provinsi Jawa Timur ya. Nah, wali kota itu luar biasa, Ibu. Di sana ada mama di sana ada mama 2. Jadi saya sudah kasih nama Ibu Risma sama Mama Kofifa. Mama Papua, karena Ibu Risma ini sudah berjalan. Dia bawa mama-mama dari Papua, dilatih, dibina, misalnya bikin bakso, diajarin. Nah, ini kan luar biasa. Setelah itu dia kirim lagi. Nah, terus anak-anak Papua dibina, ada
kegiatan-kegiatan dilipatkan. Kasih juga di situ kepala-kepala dinas. Nah, contoh ini harus dibuatlah seluruh Indonesia di mana yang anak-anak itu ada. Jadi itu akan jadinya nampak Bhinneka Tunggal Ikannya kelihatan di situ. Itu rekomendasi baru pribadi Pak Lenis atau sudah disampaikan ke Presiden atau ke masing-masing pemerintah terkait, ke Ibu Khofifah, Ibu? Saya sudah hari Senin jam 10 kalau sudah koordinasi dulu. Udah koordinasi Presiden. Udah komunikasi. Jadi Ibu Khofifah dengan Presiden udah connect, tinggal nanti antara gubernur dengan gubernur Papua Barat dengan gubernur Jawa Timur untuk dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pak, kemarin kan sebetulnya sebelum terjadi kerusuhan besar itu, pihak-pihak terkait sudah menyampaikan permintaan maafnya, Pak ya? Ya, kalau saya lihat permintaan maaf itu sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, terus Wali Kota juga Malang, Ibu Risma juga, terus Ormas juga minta maaf juga ada salah. Jadi ya saya mengatakan bahwa mari kita saling memaafkan. Memang ada kesalahan, salah paham atau seperti begitu, kita tidak harus berontak ya, tapi perlu saling memaafkan. Ya kembali kita bangun saling kasih, itu penting. Yang saya tahu kan di Surabaya itu ada banyak asrama Papua ya, masyarakat mahasiswa Papua. Tapi yang selalu ribut kenapa yang satu ini gitu. Mungkin ada masalah juga di internal para mahasiswa Papua itu sendiri, Pak. Yang tempat asrama ini. Karena di sini kan di asrama itu kan objek persoalannya kan di asrama ini. Iya. Jadi yang kelihatannya ya yang penting kan siapa yang melihat, terus siapa yang mengajak untuk demo, terus siapa mengatakan untuk kata-kata yang menyinggung orang Papua. Ini harus secara hukum harus jalan dulu, kelihatan dulu. Ya. Supaya orang Papua bisa terima gitu. Jadi maaf diterima, tapi tindakan hukum tetap harus dilakukan. Tuh. Nanti takutnya orang di sana takutnya nanti terulang lagi. Kalau enggak gitu kan terulang lagi gitu. Betul. Karena kakak gubernur mengatakan kemarin, itu dulu terjadi sama loh. Banyak sekali terjadi loh gitu. Nah kalau ini tidak tegas lagi ya, ulang lagi, nanti masalah lagi. Nah yang menarik Pak, reaksi dari gubernur Papua sendiri ya, Pak Lukas NMB juga begitu emosional kan. Ya sudah, saya tarik pulang semua mahasiswa di Pulau Jawa. Pak Lenis sendiri menyikapi sikap Pak Lukas? Ya, saya sampaikan kan kemarin memang kita orang gunung itu kebanyakan habis hari marah, terus biasanya udah sorenya udah damai lagi gitu ya. Kita punya kebiasaan itu. Karena maka saya melihat kakak Lukas bilang untuk harus bawa pulang itu karena kekhawatirannya merasa tidak aman. Kalau pemerintah keamanan tidak dijamin, jaga, nah itu ya maksudnya. Kalau kita bikin asrama yang bagus, di situ ada security-nya, terus mereka keamanan yang bagus, masyarakat juga tadinya musuh tapi jadinya baik, berarti kan jamin. Nanti sayang nanti kalau pulang kuliah putus, kasihan adik-adiknya, itu aja. Sebetulnya berapa banyak sih Pak mahasiswa Papua yang ada di Surabaya? itu hanya 1.000 lebih. Belum hanya untuk di Surabaya itu? Iya. Jakarta, Jogja, Semarang belum terhitung. Banyak sekali. Sampai di Aceh pun ada. Sampai di Aceh pun ada. Iya. Dan sejauh ini semuanya sebetulnya baik-baik saja ya hubungannya. Baik saja ada. Nah ini makanya jadi pertanyaan kenapa yang di Surabaya bisa meletus kayak begini gitu kan, sehingga memicu kemarahan di Papua sana. Yang saya nggak tahu, yang pentingnya itu tugasnya intelijen. Nah siapa aktor di belakang, siapa yang ungkap itu, nanti semua tugas kepolisian akan ungkap itu. Pak Lenis sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Respon Pak Jokowi sendiri apa terkait rekomendasi-rekomendasi yang tadi Bapak sampaikan?
nanti ini kan sudah dibicarakan dengan Ibu Gubernur ya, Ibu Kofifa. Nanti kami rapat tingkat kementerian rapat lagi. Rapat dulu Kementerian Dikti, Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri kita rapat dulu. Terus setelah itu baru kita laporkan Pak Presiden secara lengkap. Pak, di luar isu yang lagi hangat kemarin itu, saya ingin tahu lebih jauh terkait lembaga masyarakat adat ya dalam pembangunan Papua. Sejauh ini peran yang dimainkan seperti apa sih? Kalau lembaga adat itu kan kultur. Ya. Jadi di sana itu ada lembaga adat namanya DAP, Dewan Adat Papua. Ada DOAPI, ada Odopolo namanya. Kalau lembaga masyarakat adat ini lembaga tingkat nasional. Lembaga ini di bawah saya kepala suku di Papua, di bawah 29 kabupaten, 14 kabupaten di Papua. Di situ ada yang kepala suku kabupaten ada, di sini ada kampung ada, sampai strukturnya sampai ke bawah. Dia jadi mitra pemerintah. Sampai sekarang itu eksis dengan mendorong, membantu sampai menjaga program pemerintah. Itu lembaga adat kepala suku. Kan kita tahu perhatian pemerintah pusat terutama sejak awal reformasi kan begitu besar gitu ya. Tetapi mungkin ada nggak yang beda secara signifikan di masa di bawah pemerintahan Pak Jokowi Yusuf Kala gitu. Kemudian juga dengan adanya lembaga masyarakat adat di situ terhadap percepatan pembangunan Papua. Ya sekarang yang dulu orang kan belum mengenal Jokowi dulu. Iya. Yang bikin tim relawan untuk memenangkan Jokowi di Papua itu lembaga masyarakat adat. Saya yang ketuanya. Karena sejak saya Pak Jokowi wali kota saya kenal. Setelah itu jadi gubernur juga saya udah kenal juga. Sampai di situ ajak dulu ke Papua. Saya ajak ke Papua, malah ke kampung saya di Wamena. Di Wamena. Udah ketemu bapak saya. Setelah itu jadi bapak saya doa. Habis berdoa dijadikan presiden. Terus bapak saya meninggal pun Pak Presiden datang rumah sakit Siloam sini. Tahun berapa? Tahun 2017. Begitu meninggal pagi jaminannya Pak Presiden datang lebih duluan jaga bapak saya sampai hampir 30-40 menit jaga. Karena saya pulang ke rumah, ternyata Pak Presiden jaga. Cuma pas pampres dengan Pak Presiden aja. Begitu saya datang, saya dengan Pak Presiden habis berdoa, terus kelanjutannya yang temani bapak saya itu Ibu Kofifa, yang gubernur Jawa Timur. Setelah itu Pak Presiden kasih pesawat khusus antar ke Wamena, terus kita kubur. Pak Presiden pesannya kuburnya harus jadi ke museum. Sekarang jadi museum kan, namanya Museum Mini Kogoya. Karena bapak saya ya mungkin ada hubungan emosional dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Leni sendiri persisnya kapan mulai mengenal Pak Jokowi? Dalam momen apa? Waktu itu saya memang dulu saya kuliah di Semarang. Oh, tahun? Tahun 95 sampai 2002, dari 2006. Itu S2 di sana, S1 sampai S2 karena kuliahnya pagi sore. Pagi sekolah agama, teologi. Sorenya saya ambil hukum, sarjana hukum di Untak. Jadi 2 kampus sekolahnya. Jadi saya ambil masternya itu hukum politik. Ya, jadi dari situ ketemu Pak Jokowi. Setelah kuliah selesai, mungkin 2000 berapa itu saya ketemu Pak Jokowi. Bentar, Bapak kan Semarang, Pak Jokowi kan di Solo. Ini gimana ketemunya? Saya ke Solo, saya lagi sedang bikin lagu namanya lagu Damai Negeriku. Karena Papua di pedalaman ini dia perang terus. Perang terus, akhirnya kan saya bikin lagu supaya pesan pendamaian saya bikin. Pada saat itu saya ditelepon, saya datang ke sana, ternyata ada orang telepon saya tapi tidak kelihatan, cuma saya dipertemukan Pak Jokowi aja gitu. Jadi warung-warung lecehan di Solo. Jadi saya di Solo juga waktu itu.
Solo saya bikin lagu, saya dikenalkan di situ, baru kenal sampai komunikasi sampai jadi gubernur. Setelah jadi gubernur, saya ajak lagi sebelum itu Jayapura, setelah Jayapura ke Wamena, balik lagi, akhirnya sampai hari ini saya temani terus. Luar biasa. Ini memang sudah panjang, sudah lama sekali ya pertemanan ini. Nah Pak Leni, saya mau kembali ke persoalan pembangunan Papua itu kan, dari pernyataan-pernyataan Gubernur Papua. Itu kan yang terakhir, dia sudahlah otonomi khusus ini sudah 20 tahun berjalan, tapi hasilnya begini-begini aja gitu kan. Sehingga dia udahlah nggak perlu lagi undang-undang otonomi khusus. Saya mau dalam bentuk perjanjian, meskipun saya agak kurang paham juga perjanjian yang dimaksud itu. Kalau dari Pak Lenis memandang pernyataan Pak Lukas nih, sebenarnya itu kan itu urusannya Pak Kementerian Dalam Negeri itu, menyangkut itu. Kalau saya nggak bisa, karena OSUS ini kan ada tiga hal, yaitu hak politik, hak kewenangan, dan hak ekonomi. Nah, 3 hak ini apakah sepenuhnya kepada pemerintah Papua atau enggak? Nah, yang bisa menjawab, yang bisa menilai adalah pemerintah Papua, karena mereka rasakan. Misalnya hak ekonomi atau hak keuangan, misalnya uang misalnya berapa triliun ke Papua, yang bagi itu kan pemerintah Papua. Berarti mereka tahu uangnya arah kemana, tahu. Mungkin kewenangan lain saya tidak tahu, karena itu harus namanya bahwa dalam undang-undang itu kayak payung. Baru dia punya akar, itu namanya Perdasus. Disinilah persoalan. Beberapa pasal-pasal itu harus dituangkan dalam Perdasus. Baru kasih masyarakat untuk jalan itu. Apa itu sudah dilakukan belum? Itu aja. Jadi kalau dibilang ke jalan, ya sekarang di Papua salahkan Jakarta. Terus Jakarta salahkan Papua. Terus siapa yang salah? Saling curiga terus. Siapa yang salah? Masyarakat tidak tahu apa-apa. Gitu. Berarti harus bawa evaluasi. Sama-sama duduk. Mana sih yang nggak jalan, mana yang jalan? Sebenarnya itu. Gitu. Nah, kalau melihat ada yang bilang nih Papua nih kayak api dalam sekam gitu kan ya. Luarnya kelihatan adem tapi di dalamnya panas. Buktinya ya ada letupan sedikit langsung membara gitu. Sehingga ada yang menyarankan ke antara lain kontras, sudahlah dibentuk KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, untuk mengungkap problem-problem di masa lalu ini yang masih belum dituntaskan gitu kan. Ya, itu kan kewenangan yang gubernur. Dan mendagrikan kelembagaan itu, koordinasi dengan Pak Presiden. Itu saya tidak bisa komentar itu, karena itu kewenangan yang gubernur. Lembaga adat tidak merasa perlu untuk merekomendasikan itu ya. Oke. Pak Leni sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat, sebagai staf khusus Presiden, yang tentu juga seperti Pak Presiden, belusukan kemana-mana gitu kan. Betul. Dari yang Pak Lenis rekam suasana batin masyarakat Papua dengan pembangunan dalam 5 tahun terakhir ini seperti apa respon masyarakat, apa yang mereka rasakan, yang Pak Lenis lihat? Jadi kan sekarang ini gini, perbandingan yang dulu dan sekarang, sebenarnya saya nggak tahu yang dulu, tapi selama saya dengan Pak Presiden itu sebelum Pak Presiden sebelum Presiden pun Pak Jokowi itu sudah tahu. Karena kita kan udah koordinasi terus sampai ini loh masalah-masalah. Jadi udah tahu, jadi melengkapi aja. Contohnya gini, di Papua itu kita kan di Papua sebelumnya Pak Jokowi, Pak Presiden itu orang Papua belum pernah jadi Kapolda. Contohnya belum pernah jadi Kapolda. Juga belum ada yang dapat bintang 2, apalagi bintang 2 belum. Setelah Jokowi di Presiden, begitu saya minta ke memo, langsung Paulus Waterpau namanya diangkat langsung jadi Kapolda Papua. Putra Papua pertama. Ya. Terus Papua Barat lagi, jadi TNI lagi. Berapa kita kasih dorong, jadi bintang 2, sekarang bintang 1 jalan. Terus ini SDM ya. Jadi kan
anak bangsa, sama untuk bangun Indonesia bersama. Terus di istana lingkup ini, istana ini ada jatah. Di sini ruangan ini ada anak Papua. Setnek ini. Sepri, staf saya Sepri, saya udah masukkan dia, CPNS ada di sini. Terus di sebelah ini ada juga. Apalagi di istana staf saya ada orang Papua. Ada Jawa Timur, ada Manokwari, ada Raja Empat, ada Paniai, ada Sentani, ada Wamena. Nah, ini saya masukin di sana aja, anak-anak Papua semua. Dan sekarang ini. Terus kementerian itu semua anak-anak Papua semua sudah ada. Nah, selama saya minta jatahnya untuk Papua, untuk masuk kementerian ini. Nah, supaya ada nasionalisme, ada Bhinneka Tunggal Ika ini kelihatan gitu. Akhirnya terjawab semua Pak Presiden. Itu yang satu. Yang kedua, kenapa Presiden ke Papua 1 tahun ke 3 kali? Karena tidak mau hanya kata-kata saja. Beliau harus langsung terjun lapangan, lihat lalu bergerak. Nah, sekarang buktinya jalan Jayapura Wamena. Bertahun-tahun gak pernah tembus, sekarang udah tembus. Terus jalan dari Nabire ke Sorong, tembus. Terus sekarang lagi kerjaan juga Wamena, lagi sedang komplit. Ada beberapa jembatan, pasar, semua dibangunkan. Itu hanya langkah waktu 5 tahun. Terus anak-anak Papua, beasiswa 1.500, 1.600 per tahun bawa keluar. Uangnya disiapkan dari Kementerian Dikti, Kementerian Pendidikan. Beasiswa khusus langsung. Itu di luar dana otonomi khusus? Di luar dana khusus. 1.000 dicebar ini. Itu program yang sekarang sini berjalan. Terus Pak Presiden selalu ke lapangan mengajak masyarakat, dia harus lihat langsung lapangan, baru bawa ajak untuk kerja. Jadi banyak sekali yang program Pak Presiden lakukan, apalagi 5 tahun ke depan, ya saya rasa akan bertambah lebih baik lagi. Nah, makanya itu ketika sebetulnya sudah banyak yang diberikan kepada Papua di luar dana otonomi khusus, infrastruktur, makanya ketika ada ribut-ribut yang kemarin itu kok sedemikian dahsyat gitu marahnya, ini agak mengherankan juga makanya gitu. Kalau itu tidak ada kaitan dengan pembangunan, karena ini kan karena emosi, karena orang Papua di Melanesia disebutkan sebagai nama binatang, ya dia pasti marah. Ya itu terjadi. Jadi tidak kaitan, karena orang Papua lebih cinta kepada Jokowi. Buktinya di Papua kasih suara 90 sekian %. Di gunung-gunung itu isinokan semua, tidak ada satupun suara keluar. Gue senang, itu aja. Pak, di luar itu juga kan ada kritik bahwa berbagai pembangunan infrastruktur itu kan melibatkan TNI, sehingga disebut apalagi nih TNI lagi katanya menjadi kontraktor di sana. Memang seperti itu yang terjadi? Kalau itu memang di mungkin daerah beberapa tertentu, karena itu setahu saya mungkin ada di Nduga itu mungkin. Nduga. Kalau saya untuk lapangan saya enggak, karena saya kan yang kerja kan saya nggak urus, jadi saya nggak tahu yang di daerah mana. Karena harus jelas. Jadi kalau semua kesamakan orang TNI yang bikin, ya kita salah omong. Pak, kalau sebagai staf khusus dan lembaga masyarakat adat, kan di sana juga ada disebut masih ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan NKRI. Disebutnya kelompok yang punya bersenjata dan ingin merdeka. Menjalin kontak-kontak komunikasi juga nggak ke mereka? Nah itu susah. Jadi kan susah, ya. Sehingga masih memang mereka belum bisa dirangkul sepenuhnya. Ya, betul. Nah, gimana dong untuk bisa merangkul supaya sudah stop, ini pemerintah sudah memberikan begitu banyak perhatian, begitu banyak. Kalau bicara Papua itu memang ya agak rumit sedikit kalau
pemerintahnya di sana tidak sungguh-sungguh. Artinya gini, pembangunan Papua itu harus bangun dengan hati, tidak bisa untuk masalah sorry, nggak bisa untuk kepintarannya, terus dengan kekerasan model apapun tidak bisa. Dia harus bagaimana dia dengan hati, bagaimana dia mengasihinya, bagaimana dia serius membantu memelihara rakyat Papua. Itu baru bisa. Tapi hanya selama ini kan saya melihat memang ya kurangnya evaluasi otsus itu aja. Evaluasinya kurang. Yang harusnya melakukan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Baiknya setiap tahun harus evaluasi otsus itu. Ya karena ada suara-suara sumir juga ya yang masuk bahwa ini dana otsus sudah diberikan, pilkada sudah langsung, tapi pelayanan ke masyarakatnya, pelayanan birokrasinya masih kurang katanya kan. Bahkan dalam beberapa kasus katanya kepala daerahnya jarang sekali di tempat. Iya, betul. Pak Lenis mendengar itu atau menemukan juga kejadian-kejadian semacam itu? Ya banyak sih, tapi itu kewenangannya Kementerian Dalam Negeri ya. Cukup kuat. Oke. Detiker, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Lenis Kogoya. Kita semua tentu berharap api yang sempat menyala-nyala di Papua akan segera padam untuk selamanya. Kita jumpa kembali dengan tamu dan isu yang lain. Pak Lenis, terima kasih.